'Cause nobody does it like you. I like the way that you move. That's why I never go through with leaving you. Everybody's Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin kita dari kelas 11-7 yang akan memaparkan materi mengenai ikatan antar molekul. Perkenalkan, nama aku Tiara Salsabila sebagai moderator dan pemateri. Perkenalkan, nama saya Kayla Juli sebagai pemateri. Perkenalkan, saya Fitri Batisian sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Pangnopa Indrian sebagai pemateri. Perkenalkan, saya Amar Astarofi sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Haidar Firman Alja sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurdin sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Fadi Rosamlan sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Rizky Akbar Putra sebagai pemateri. Ya udah semua ya. Ya. Oke teman-teman semua, percaya nggak sih kalau ternyata molekul itu bisa berinteraksi? Nah ternyata interaksi yang terjadi antar molekul itu terjadi karena adanya gaya antar molekul. Kita bakal cari tahu apa aja sih gaya yang ada yang terjadi pada interaksi antar molekul. Yang pertama ada gaya van der Waals, yang kedua ada gaya hidrogen. Untuk van der Waals akan dijelaskan oleh Amar dan kawan-kawan. Silakan. Di mana maju? Gaya van der Waals adalah gaya tarik-menarik lemah yang terjadi antara molekul-molekul atau antara atom-atom yang tidak terbentuk ikatan kovalen atau ionik. Gaya ini muncul karena fluktuasi distribusi elektron yang menyebabkan terjadinya momen dipol sesaat. Secara ilmiah, definisi gaya van der Waals adalah gaya antara molekul yang meliputi gaya dispersi London atau tarikan akibat dipol sesaat pada molekul nonpolar. Gaya dipol-dipol atau interaksi antara molekul polar dan gaya dipol terinduksi atau antara molekul polar dan nonpolar. Gaya ini dinamakan dari fisikawan Johannes Diederik van der Waals. Terima kasih Amar. Selanjutnya mari kita simak materi mengenai senyawa polar dan nonpolar yang akan disampaikan oleh Fitri. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang dua senyawa yang berperan dalam ikatan van der Waals. Yang pertama ada ikatan polar. Ikatan polar adalah ikatan kimia yang terjadi antara atom-atom dengan elektronegativitas berbeda, sehingga terjadi tarikan tidak merata terhadap pasangan elektron. Yang kedua ada ikatan nonpolar. Ikatan nonpolar adalah ikatan atom-atom dengan elektronegativitas sama atau hampir sama, sehingga tarikan elektron seimbang. Jadi contohnya di sini adalah dari ikatan polar memiliki contoh H2O di mana oksigen lebih elektronegatif daripada hidrogen sehingga oksigen menarik elektron lebih kuat dari hidrogen. Yang kedua ada contoh nonpolar yaitu O2 yaitu keduanya sama-sama memiliki atom yang tarikannya kuat. Terima kasih Fitri. Selanjutnya kita akan menyimak jenis dari ikatan antar molekul dari van der Waals yang akan disampaikan oleh Kayla. Baik, di sini jadi di van der Waals ini ada 3 jenis, yaitu ada jenis dipol-dipol, ada jenis gaya terinduksi dan gaya dispersi London. Di sini saya akan menjelaskan gaya dispersi London. Nah, jadi gaya dispersi London ini bentuk gaya antar molekul yang lemah disebabkan oleh fluktuasi sementara pada distribusi elektron. Nah, gaya ini juga dikenal sebagai gaya dipol sesaat dipol terinduksi. Gaya ini terjadi pergerakan elektron yang tidak stabil dalam suatu molekul, menciptakan dipol sementara. Subjenis gaya van der Waals yang dominan pada molekul yaitu nonpolar. Terima kasih. Terima kasih Kayla. Selanjutnya kita akan menyimak jenis yang kedua yaitu jenis gaya dipol-dipol yang akan dijelaskan oleh Haidar. Perkenalkan, nama saya Haidar Firman Alja. Saya akan menjelaskan salah satu jenis gaya dari van der Waals, yaitu gaya dipol-dipol. Gaya dipol-dipol adalah gaya tarik-menarik elektrostatis antara ujung positif suatu molekul polar dan ujung negatif molekul polar lainnya. Ciri gaya dipol-dipol: 1. Terjadi antara molekul polar. 2. Molekul harus memiliki perbedaan keelektronegatifan antara unsur penyusunnya. 3. Gaya ini lebih kuat daripada gaya dispersi London, tetapi lebih lemah dari ikatan hidrogen.
Contoh dari gaya dipol-dipol yaitu HCl. H bersifat kutub positif dan Cl bersifat kutub negatif. Molekul HCl satu akan tarik menarik dengan HCl lain melalui kutubnya. Terima kasih. Terima kasih Aidan. Nah, untuk jenis yang ketiga ada gaya dipol-dipol terinduksi yang akan dijelaskan oleh siapa? Jadi ikatan dipol induksi adalah interaksi van der Waals antara molekul polar dan monopolar. Molekul polar menginduksi dipol pada molekul nonpolar sehingga terjadi interaksi. Contohnya adalah interaksi antara molekul polar dengan molekul nonpolar atau gas mulia. Ikatan ini lebih hemat dari ikatan dipol-dipol, tetapi lebih kuat dari ikatan seperti London dan mempengaruhi sifat fisik molekul seperti kelarutan dan titik. Terima kasih Rizky. Selanjutnya kita akan menyimak apa aja pengaruh ikatan van der Waals yang akan dijelaskan oleh kita. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ikatan van der Waals. Ikatan van der Waals merujuk pada interaksi lemah antara molekul dan atom yang disebabkan oleh distribusi muatan yang tidak merata. Meskipun disebut ikatan, gaya ini jauh lebih lemah dibandingkan ikatan kimia seperti ikatan kovalen atau ionik. Namun ikatan van der Waals sangat penting dalam banyak fenomena dalam kimia, terutama dalam interaksi antara molekul yang tidak terbentuk ikatan kuat. 3 jenis utama interaksi van der Waals. 1. Gaya diffraction. 2. Gaya dipol-dipol. 3. Gaya dipol induksi. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak. Selanjutnya kita akan menyimak contoh dari ikatan van der Waals yang akan dijelaskan oleh Panji dan Lati. Panji, please. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh ikatan gaya diffraction London. Dapat ditemukan dalam molekul gas mulia seperti helium, He, dan neon, Ne. Molekul hidrokarbon nonpolar seperti metana atau CH4 dan etana C2H6. Molekul halogen nonpolar seperti klorin atau Cl2 dan bromin Br2. Contohnya ada air H2O dan hidrogen klorida HCl. Baik, terima kasih. Yuk. Nah, selain ikatan van der Waals, ternyata ada satu lagi ikatan yang terjadi antar molekul, yaitu ikatan hidrogen yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Ikatan hidrogen ini terjadi karena adanya gaya tarik menarik antara atom hidrogen dengan atom-atom yang memiliki elektronegativitas lebih besar. Contohnya seperti atom F, O, dan E. Syarat terjadinya ikatan hidrogen ini, yang pertama harus ada atom hidrogennya. Selain itu juga harus ada atom yang memiliki elektronegativitas tinggi seperti atom F, O, dan E agar mereka bisa membuat ikatan. Kemudian apa aja sih pengaruh dari adanya ikatan hidrogen? Yang pertama, pengaruhnya itu akan meningkatkan titik didih dan titik meleleh. Kemudian akan meningkatkan kelarutan yang tinggi pada senyawa polar, dan yang terakhir akan mempengaruhi struktur biomolekul seperti DNA dan protein. Contoh dari ikatan hidrogen seperti NH3, amonia, dan HF. Nah, dari pemaparan materi tadi, apa aja sih perbedaan yang terjadi antara ikatan hidrogen sama van der Waals? Nah, ikatan hidrogen ini bersifat lebih kuat dibanding ikatan van der Waals karena berikatan dengan atom-atom yang memiliki elektronegativitas lebih tinggi. Sementara kalau ikatan van der Waals itu dia memiliki ikatan yang lebih lemah dan terjadi pada hampir semua molekul, terutama kepada yang nonpolar. Oke teman-teman, itu dia pemaparan materi dari kita 11.7 mengenai materi ikatan antar molekul. Semoga dapat dipahami ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.